Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silpa Amanah Karispadillah dari program studi guru Madrasah Ibtidaiyah akan menjelaskan tentang perjalanan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. Tahukah kalian bahwa kurikulum Madrasah Ibtidaiyah telah mengalami banyak perubahan sejak Indonesia merdeka? Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun, apakah setiap perubahan benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik? Mengapa kurikulum MB terus berubah? Adanya menyesuaikan perkembangan zaman, menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyiapkan generasi masa depan. Awal perkembangan madrasah. Pada masa awal kemerdekaan, kurikulum Madrasah Ibtidaiyah lebih berfokus pada pendidikan agama Islam. Mata pelajaran seperti Al-Quran, fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab menjadi prioritas utama dalam pembelajaran. Ada juga karakteristik kurikulum awal. Kelebihannya, identitas keislaman sangat kuat dan membentuk akhlak menjadi prioritas, dekat dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ada juga tantangannya, penguasaan ilmu umum masih terbatas, persaingan akademik dengan sekolah umum belum optimal. Nah, ada juga delima madrasah. Bagaimana madrasah dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri khas pendidikan Islam? Era pertama awal perkembangan madrasah. Pada masa awal kemerdekaan hingga sekitar tahun 1970-an, Madrasah Ibtidaiyah memiliki fokus yang kuat pada pendidikan agama. Peserta didik mempelajari Al-Quran, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Mata pelajaran umum sudah diajarkan, tetapi porsinya belum sebesar sekarang. Masa penyesuaian dan modernisasi. Memasuki tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Madrasah tidak lagi hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memahami agama, tetapi juga memiliki kemampuan akademik yang mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum. Kurikulum sekarang adalah kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Saat ini, Madrasah Ibtidaiyah berada pada masa penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pembelajaran tidak lagi berfokus pada hafalan semata. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan memecahkan masalah. Ada juga tantangan implementasinya, yaitu keterbatasan fasilitas, akses teknologi yang belum merata, kesiapan guru menghadapi perubahan, integrasi kurikulum nasional, dan pendidikan agama. Nah, di sini ada analisis teori Hilda Taba. Untuk memahami perubahan kurikulum tersebut, kita dapat menggunakan teori pengembangan kurikulum dari Hilda Taba. Menurut Hilda Taba, kurikulum seharusnya dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan melibatkan guru sebagai pihak yang paling memahami kondisi pembelajaran. Jika dilihat dari sejarahnya, perubahan kurikulum MI terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, dan kebijakan pemerintahan. Saya akan mengajukan satu pertanyaan, yaitu bagaimana Madrasah Ibtidaiyah dapat mempertahankan identitas keislamannya tanpa tertinggal dalam perkembangan teknologi dan pendidikan global. Kesimpulannya, dari perjalanan sejarah tersebut, saya berpendapat bahwa kurikulum Madrasah Ibtidaiyah di masa depan harus mampu menjaga keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pembentukan karakter, serta keseimbangan antara kebutuhan lokal dan tuntunan global. Madrasah harus tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.